Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya. Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM, Singaraja teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, senang banget ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada. Ya, seperti biasa aku bakal ajak kamu untuk ngobrol dengan obrolan yang dekat banget sama kehidupan kita sebagai anak muda. Kurang lebih selama 30 menit ke depan. Nah, nggak bisa dipungkiri ya teman Pro 2, sekarang dunia itu kerasa makin kecil. Apapun yang lagi viral di luar negeri, hitungan detik aja udah bisa sampai di handphone kita. Mulai dari musik mungkin, fashion, terus juga gaya hidup, sampai cara kita ngobrol sehari-hari gitu ya. Globalisasi memang bikin kita semakin terbuka dengan banyak hal baru. Tapi di tengah derasnya arus perubahan seperti itu, pernah nggak sih kamu kepikiran jangan-jangan kita jadi makin jauh nih sama budaya dan juga identitas kita sendiri. Nah, gimana caranya tetap update sama perkembangan zaman tanpa kita kehilangan jati diri sebagai generasi muda Indonesia? Dan sebenarnya seberapa penting sih identitas budaya untuk anak muda
hari ini. Nah, kita bakal ngobrol bersama Gusti Made Eni Marhaini yang sudah hadir di studio hari ini sebagai anggota KNPI Buleleng. Halo Kak Eni, apa kabar? Halo, untuk kabar tentunya baik sekali ya. Oke, Kak Eni, kalau kita ngomongin soal globalisasi gitu kan ya, sebenarnya apa sih perubahan yang paling kerasa di kehidupan anak muda sekarang? Kalau yang saya rasakan terkait dengan globalisasi itu perubahannya yang paling terlihat dari saya itu gaya hidup, di mana generasi muda sekarang itu sangat cepat sekali mengadopsi terkait dengan gaya hidup orang asing gitu, seperti pakaian dan juga aksesoris-aksesoris yang digunakan gitu. Oke, kenapa banyak anak muda yang kayaknya lebih hafal sama budaya luar deh dibandingkan sama budaya kita sendiri? Mungkin karena mereka melihat itu menarik atau seperti gaya hidupnya itu kekinian gitu Kak. Oke, kalau dari sudut pandang Kak Eni sendiri, apa yang dimaksud kira-kira dengan jati diri budaya? Nah, terkait jati diri itu yang saya bayangkan terkait dengan jati diri itu adalah ciri khas budaya kita sebagai masyarakat lokal, di mana itu yang tercermin dari gaya hidup kita, tata bahasa mungkin gitu kan. Oke, kalau menurut Kak Eni lagi nih mungkin ada nggak sih tanda-tanda kalau generasi muda mulai kehilangan identitas budayanya itu seperti apa? Nah, untuk itu saya banyak sih melihat terkait dengan kehilangan jati diri, di mana generasi muda sekarang itu banyak yang melupakan seperti apa sih ciri khas dari kita gitu. Banyak yang tidak tahu seperti misalnya bunga gitu, bunga yang mungkin sekarang sudah tidak banyak terlihat di media sosial, sebenarnya ada tapi tidak banyak dicari gitu. Jadi generasi muda itu seperti tidak tahu itu sebenarnya adalah ciri khas budaya kita gitu. Oke, tapi apakah kalau kita cinta sama budaya lokal nih, apakah kita harus menolak budaya luar? Sebenarnya kalau budaya luar itu tidak harus ditolak, tapi bisa diadopsi, tapi kita itu tidak boleh melupakan ciri khas kita juga gitu kan. Oke, kadang kan ada ya anak-anak muda yang memang malu menggunakan bahasa daerahnya karena dianggap nggak keren. Kalau Kak Eni sendiri melihat fenomena itu seperti apa? Kalau fenomena itu sebenarnya kayak itu juga sebagai awal mula kehilangan jati diri ya, karena saking jarangnya bahasa daerah itu digunakan, jadi kita seiring akan lupa dengan bahasa daerah itu dan akan lebih sering menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan juga bahasa lainnya. Oke, kalau kita lihat era media sosial sekarang Kak Eni, kira-kira teknologi itu lebih banyak mengancam atau justru membantu pelestarian budaya? Kalau dilihat itu sebenarnya keduanya bisa, tapi yang saya lihat sekarang karena generasi muda sangat cepat menangkap budaya luar itu, dan juga mungkin karena gengsi dan karena ingin terlihat keren gitu, kebanyakan itu melupakan ciri khas budaya kita. Jadi bisa dilihat dari situ globalisasi itu juga lebih banyak mengancam. Oke, kalau boleh jujur nih, tantangan terbesar anak muda dalam menjaga identitas budaya saat ini kira-kira apa sih? Kalau tantangan terbesarnya itu karena juga pergaulan sih Kak ya. Karena pergaulan yang mengajak mereka untuk bergaya kekinian gitu. Terus misal ada satu orang ini sudah sadar dengan budaya gitu, tapi dia saat ingin menerapkan, mungkin lingkungan sekitarnya itu melihat, oh kok kamu nggak keren gitu. Jadi karena lingkungan itu yang mempengaruhi mereka untuk susah menerapkan budaya dan juga untuk tetap menggunakan budaya lokal. Wow, menarik ya teman Pro 2. Ternyata kalau kita menjaga identitas budaya itu bukan berarti kita harus menutup diri dari perkembangan zaman. Justru tantangannya adalah gimana caranya kita tetap terbuka dengan dunia luar tanpa kita kehilangan akar yang kita punya. Nah, habis ini kita bakal lanjut lagi ngobrol soal langkah nyata seperti apa yang bisa dilakukan anak muda
supaya budaya nggak cuma jadi pajangan atau cerita masa lalu, tapi tetap hidup dan relevan sampai sekarang. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini. Seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Dengarkan obrolan sepada masih bersama aku Ita Saputri, ada Kak Eni juga dari KNPI Kabupaten Buleleng. Dan kalau tadi kita sudah ngobrol soal tantangan ya menjaga identitas budaya di tengah globalisasi, sekarang aku bakal ajak kamu untuk bahas lebih deket lagi, hal-hal yang lebih deket lagi sama kehidupan sehari-hari. Karena menjaga budaya itu ternyata nggak selalu harus lewat hal yang besar. Bisa kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Nah Kak Eni, kalau misalnya ada nih anak muda yang bilang, aku tuh sebenarnya pengen ikut loh melestarikan budaya, tapi bingung harus mulainya dari mana. Kira-kira langkah paling sederhana yang bisa dilakukan tuh apa sih? Baik, jadi kalau misal ada orang yang ingin sebenarnya ingin menerapkan budaya lokal itu, tapi dia juga bingung. Jadi di situ mungkin lewat komunikasi, di mana dari pemuda Buleleng juga kerap melakukan koordinasi rutin itu di Projagat Nate, di mana di situ juga merupakan kolaborasi antar beberapa OKP di sekitar Buleleng, itu membahas terkait isu dan permasalahan yang terjadi, di mana di situ akan membangun keterbukaan antar seluruh peserta diskusi di situ. Oke. Kira-kira gimana caranya membuat budaya itu tetap menarik bagi generasi muda tanpa kehilangan nilai aslinya?
Baik. Jadi di sini sebenarnya saya sebagai pemuda yang juga merasa ditarik untuk tetap menerapkan budaya lokal gitu Kak. Jadi saya kan merupakan bisa dibilang wirausaha walaupun masih pemula. Jadi di sini saya berusaha menerapkan bagaimana agar saya bisa memenuhi permintaan pasar yang meminta barang-barang kekinian dan keren gitu, tapi tetap melestarikan budaya. Jadi di sini saya jadi usaha ini kan seperti rajutan gitu Kak, seperti tas, aksesoris gitu. Jadi saya tetap mengadopsi produk-produk luar itu yang bisa dibilang kekinian, tetapi saya tetap mencantumkan budaya lokal atau ciri khas lokal itu, di mana saya mencantumkan bunga pucuk atau bunga kembang sepatu di produk saya, di mana kembang sepatu itu di Bali kan menjadi simbol kecantikan, keindahan, keasrian dan juga keramahan yang lembut tapi punya pendirian Kak. Oke, kalau kita ngomong media sosial lagi kan sekarang memang kita tidak bisa lepas dari media sosial. Kira-kira kalau media sosial itu mungkin dijadikan juga sama Kak Eni untuk tempatnya anak berkarya ya, anak Iya, muda betul. berkarya gitu kan, untuk membagikan postingan-postingan seperti itu. Kira-kira seberapa besar peluang platform digital untuk memperkenalkan budaya lokal? Sebenarnya kalau peluang media sosial untuk mengembangkan budaya lokal itu sangat tinggi sih Kak. Karena kan juga generasi muda terutama itu sangat aktif di media sosial. Jadi kalau misal kita mengungkapkan bahwa budaya lokal itu bisa loh dibuat sekeren mungkin gitu. Tidak harus hanya menjadi konsumen produk global untuk menjadi keren, itu budaya lokal juga bisa. Jika kita bisa mengungkapkan itu, mungkin akan banyak generasi muda di luar sana akan ikut tertarik untuk mengembangkan budaya lokal gitu. Oke, ada nggak mungkin contoh anak muda atau mungkin komunitas yang menurut Kak Eni itu berhasil mengemas budaya lokal dengan cara yang kekinian? Mungkin ada Kak, karena salah satunya yang saya lihat itu di TikTok, ada salah satu TikTokers itu yang sekarang saya lihat sering sekali muncul di FYP itu, konten-kontennya itu selalu melestarikan budaya itu dengan tari-tarian Kak. Oh iya. Jadi itu bisa mengungkapkan bahwa budaya lokal sekeren ini loh gitu Kak. Tarian, mungkin lagu-lagu daerah Iya. seperti itu ya. Oke, kalau kita ngomongin soal organisasi kepemudaan, mungkin seperti KNPI, terus ada juga KMHDI seperti itu. Peran apa yang bisa dilakukan untuk membantu anak muda lebih dekat lagi dengan budayanya? Kalau itu mungkin kita sebagai pemuda itu tentunya harus menjadi pelopor Kak. Iya. Pelopor untuk gimana kita tetap mengembangkan dan menjaga budaya kita, di mana di sini mungkin sebagai organisasi gitu, sebagai OKP kita bisa mengajak dengan cara seperti sosialisasi gimana pentingnya menjaga budaya, gimana budaya kita ini jika diterapkan itu bisa keren juga seperti budaya-budaya global itu, tidak harus menjadi konsumen produk ya Kak. Mungkin di sini bahasanya lebih ke produk. Mungkin kita bisa gimana kita kayak tidak harus menjadi konsumen produk global, tapi dengan menggunakan budaya lokal juga kita bisa keren gitu Kak. Mungkin yang sudah dilakukan dari organisasi yang Kak Eni ikuti? Dari organisasi yang saya ikuti itu, organisasi saya yang itu banyak mendukung UMKM lokal Kak. Jadi kayak banyak berkolaborasi, seperti jika melihat UMKM lokal yang juga membuka untuk kita untuk berkolaborasi, itu kita sangat mendukung, seperti ikut mempromosikan di media sosial maupun mulut antar mulut gitu Kak. Oke, berarti kira-kira budaya lokal itu bisa menjadi peluang ekonomi kah? Atau mungkin karir bagi generasi muda kalau menurut Kak Eni? Itu sangat bisa Kak. Itu salah satunya itu ada UMKM coffee shop, di mana coffee shop ini
mereka menggunakan produk lokal, di mana kopi yang digunakan itu bukan kopi import, tapi kopi lokal. Jadi itu karena di generasi sekarang itu kan pemuda sangat suka nongki-nongki, Kak. Betul. Nongki kadang sampai malam gitu. Jadi coffee shop ini sangat bisa membuka peluang untuk menjadi mungkin sebagai lapangan kerja juga bisa, juga untuk membangun ekonomi. Oke, kira-kira nih apa yang akan terjadi kalau misalnya generasi muda itu mulai cuek terhadap budaya daerahnya sendiri? Itu tentunya akan menghilangkan budaya, Kak ya. Jadi kayak mungkin bisa dibilang Bali sekarang itu terkenal karena budaya. Jadi kalau misal masyarakat lokal sendiri cuek dengan budaya Bali, itu akan menghilangkan ciri khas budaya Bali dan juga tentunya akan mengurangi perkembangan ekonominya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya yang sudah masuk di WhatsApp di 0811399154. Ada juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk di live YouTube RRI Singaraja Official. Aku mau ke siapa ini yang bertanya? Selamat pagi Kak Eni. Kalau misalnya budaya harus mengikuti zaman supaya tetap hidup, batasannya sampai mana sih supaya nggak kehilangan maknanya? Baik, jadi di situ mungkin kita tidak melulu harus baku di budaya lokal saja. Jadi di zaman sekarang siapa sih yang mau kayak berpenampilan ke kuno gitu kayak. Jadi tetap harus kekinian, di mana kita boleh seluas-luasnya mengadopsi budaya global, tapi kita tidak boleh melupakan ciri khas budaya kita. Salah satunya dengan memproduksi produk yang dimana produk ini mengadopsi budaya global, tetapi tetap menyisipkan budaya lokal di dalamnya. Oke, terus ada pertanyaan, Kak Eni lebih bahaya mana nih, anak muda nggak kenal budaya sendiri atau kenal tapi nggak peduli? Sebenarnya lebih bahaya yang kenal tapi tidak peduli. Jadi kalau misal yang tidak mengenal itu bisa kita perkenalkan dengan kita sebagai organisasi itu mungkin bisa bersosialisasi untuk memperkenalkan budaya lokal. Tapi untuk yang tidak peduli itu walaupun sudah tahu itu susah, Kak. Oke. Selanjutnya, Kak Eni, apakah tren budaya yang viral di media sosial itu benar-benar membantu pelestarian budaya atau mungkin cuman ikut tren sesaat aja? Itu sebenarnya untuk ikut tren sesaat juga masuk, tetapi itu tentunya akan mempengaruhi generasi-generasi muda di luar sana, di mana mereka melihat budaya lokal sekeren ini, jadi otomatis mereka juga akan ikut melestarikan budaya tersebut. Jadi selain mungkin orang yang FYP gitu di media sosial kita, mungkin mereka tujuannya hanya mencari viral sesaat, tetapi itu akan secara tidak langsung mempengaruhi juga pemuda-pemuda di luar sana. Oke, selanjutnya, hai Kak Eni, selamat pagi. Kalau misalnya suatu saat budaya lokal kalah populer dibandingkan budaya luar, kira-kira siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk menjaganya? Itu tentunya masyarakat lokal sendiri, karena yang tahu dan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian budaya lokal itu tentunya masyarakat setempat. Oke, terus sebelum ke YouTube ada satu pertanyaan lagi. Kak Eni, apa sih satu kebiasaan sederhana yang sebaiknya mulai dilakukan anak muda hari ini untuk menjaga identitas budayanya? Yang pertama itu adalah komunikasi menggunakan bahasa daerah, di mana dulu waktu saya SMP itu sudah diterapkan setiap hari Kamis harus menggunakan bahasa Bali. Tetapi walaupun seperti itu, banyak pemuda yang tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa dominan dalam komunikasi. Jadi kebiasaan paling kecil yang harus kita terapkan setiap harinya itu adalah tetap menggunakan bahasa daerah sendiri. Oke, luar biasa. Di YouTube ada yang bertanya, apa yang disebut dengan budaya lokal? Bukannya budaya hasil cipta rasa karsa manusia. Kenapa anak muda tidak boleh buat budaya baru yang lebih fungsional? Jadi budaya lokal itu mungkin adalah kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun dari mungkin dari
nenek moyang gitu Kak ya. Jadi boleh menurut saya boleh membuat budaya baru, tapi tetap saja tidak boleh melupakan budaya-budaya lokal sebelumnya yang sudah dilestarikan. Oke, wow, nggak kerasa waktu kita sedikit lagi. Yang terakhir mungkin yang ingin Kak Eni sampaikan pesan untuk anak muda yang mungkin ngerasa budaya itu kuno dan juga nggak relevan dengan kehidupan mereka sekarang. Nah, jadi untuk generasi muda saat ini, jika kalian merasa budaya kita kuno, jadi kita bisa mengembangkan budaya itu agar menjadi kekinian, tetapi tetap mempertahankan jati dirinya sebagai budaya lokal. Udah. Jadi untuk para pemuda mungkin yang menjadi konsumen itu bisa mengutamakan atau mengutamakan produk-produk lokal di mana yang memiliki ciri khas juga. Tapi di samping itu generasi muda juga tidak cukup hanya menjadi konsumen, tapi juga perlu menjadi penciptanya sendiri gitu. Oke, terima kasih Kak Eni dan teman Pro 2. Dari obrolan hari ini kita jadi belajar ya, kalau globalisasi bukan sesuatu yang harus kita takuti. Kita tetap bisa kok nikmatin perkembangan dunia, belajar hal-hal baru dan juga ngikutin tren yang positif. Tapi di saat yang sama kita juga tentunya perlu tahu siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan budaya apa yang menjadi identitas kita. Karena budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tapi juga bekal untuk masa depan. Terima kasih Kak Eni waktunya hari ini sudah sharing sama kita di obrolan sepada, dan juga terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan, sudah menonton di live YouTube RRI Singaraja Official. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri. Jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh, tapi